Kematian Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus Febri yang ditemukan tewas di bekas klinik kecantikan di Jakarta Selatan, hingga kini masih misteri. Polisi sudah memeriksa 6 saksi, namun belum menemukan bukti kuat adanya unsur pidana atau tidak. Kini penyidik masih menunggu hasil laboratorium forensik korban dan keterangan dokter yang memeriksa Sutrimo. Sudah mengirim undangan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa, makanya nanti akan didalami dulu proses tersebut. Mungkin teman-teman juga sudah melihat ada foto yang beredar, tetapi kan harus kita klarifikasi apakah benar itu kondisi awal, benar nggak itu merupakan sosok almarhum S atau bukan. Termasuk hasil lapor ini juga belum keluar, kita masih menunggu hasil tersebut. Mantan Kabareskrim Polri Ito Sumardi menegaskan, kematian yang mencurigakan hanya bisa diungkap secara ilmiah atau scientific crime investigation. Proses ini membutuhkan autopsi yang sayangnya ditolak oleh pihak keluarga korban. Kematiannya ada tidak wajar ataupun wajar yang hanya dibuktikan melalui penyelidikan secara ilmiah ya, atau scientific crime investigation. Ini semuanya akan memudahkan apabila ada autopsi ya. Ada autopsi yang kebetulan keluarganya tidak mengizinkan. Dengan autopsi dokter forensik ya, forensik itu akan bisa menentukan penyebab dari kematian. Dan kalau memang tidak wajar, baru kita akan mengkaitkan dengan kemungkinan terkait dengan peristiwa pidana. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendorong agar polisi bisa melakukan otopsi jenazah Sutrimo guna mengungkap penyebab kematian. Usman juga bilang ekshumasi atau otopsi adalah langkah hukum yang tidak digantungkan oleh persetujuan dari pihak keluarga. Ekshumasi maupun otopsi sebenarnya itu adalah langkah hukum yang tidak digantungkan oleh persetujuan dari pihak keluarga. Filosofinya di dalam hukum pidana, sebuah peristiwa pidana itu bisa saja melibatkan orang terdekat, entah itu keluarga atau kerabat. Oleh karena itu, logika bahwa otopsi atau ekshumasi itu harus mendapatkan persetujuan keluarga dan seandainya tidak disetujui, maka langkah itu tidak bisa dilakukan, itu logika yang tidak masuk akal. Kematian Sutrimo di tengah penyidikan kasus ex-Jampitsus yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang kini menyedot perhatian besar publik. Publik kini menanti apakah Polri akan melakukan ekshumasi atau otopsi terhadap korban untuk mengungkap penyebab kematian atau cukup hanya dengan menelusuri keterangan dari saksi dan bukti yang ada. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejumlah saksi dan barang bukti sudah diperiksa polisi, namun apakah ini cukup kuat untuk mengusut penyebab kematian Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus, dan membantah dugaan kematian Sutrimo terkait dengan kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus? Kita bahas bersama dengan mantan Kabareskrim, Pak Ito Sumardi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Ito. Petang, Mas. Pak Ito, kita pernah berdiskusi dan Anda menyatakan bahwa kematian yang mencurigakan sebenarnya bisa diungkap secara ilmiah atau scientific crime investigation. Salah satu opsinya adalah dengan melakukan otopsi. Nah, pertanyaannya kenapa langkah ini belum juga diambil oleh polisi? Ya, yang pertama kan jenazah sudah dimakamkan ya, karena permintaan otopsi tidak diizinkan oleh pihak keluarga. Tapi ada aturan yang mengatur yaitu ekshumasi ya, atau penggalian jenazah untuk dilakukan pemeriksaan secara kedokteran forensik. Itu diatur dalam pasal 133 sampai dengan pasal 136 KUHP ya. Saya kira ini akan menjadi pedoman. Kemudian betul yang disampaikan Mas Hamid ya, kepada Usman Hamid bahwa persyaratannya apa? Syaratnya pertama adalah adanya surat perintah permintaan tertulis dari penyidik ya. Tanpa ada surat penyidik maka tidak bisa dilakukan ya. Itu diatur dengan tegas bahwa dalam pemeriksaan itu untuk pemeriksaan luka, mayat atau bedah mayat untuk bisa mengetahui cara kematian, penyebab kematian maupun waktu. Diatur dalam pasal 133 ayat 2. Kemudian adanya kehadiran penyidik beserta pengamanan pemerintah setempat, dokter, pembantu sampai dengan petugas pengamanan dan bahkan keluarganya bisa saat dilakukan ekshumasi. Kemudian yang paling penting di sini adalah bahwa secara normatif memang KUHP tidak mewajibkan izin keluarga secara mutlak. Namun kewajibannya adalah pemberitahuan atau notifikasi terlebih dahulu kepada keluarga korban. Nah, sebelum ekshumasi atau bedah mayat dilakukan. Dalam pasal 134 ayat 1 diatur jika keluarga keberatan, penyidik wajib menjelaskan secara rinci ya maksud dan tujuan pembedahan tersebut ya kepada keluarga. Namun apabila dalam waktu 2 hari tidak ada tanggapan dari keluarga atau pihak yang lebih tahu,
tidak ditemukan, penyidik tetap dapat melaksanakan ekshumasi sesuai pasal 133 ayat 3 KUHP. Jadi kalau di dalam yang tadi disampaikan bahwa kalaupun keluarga keberatan, tapi pihak kepolisian karena ini adalah kasus yang menyedot perhatian masyarakat untuk menghilangkan spekulasi di masyarakat, karena kita kasihan juga kalau memang yang bersangkutan itu atau almarhum meninggal secara normal ya, atau kemudian dikait-kaitkan dengan kasus besar yang saat ini sedang diungkapkan, tentu ini juga kasihan juga ya, ini tentunya kita melanggar azas due process of law. Tapi kalau ini terkait, tentunya ini akan bisa menjadi bahan bagi penyidik yang sedang menangani kasus besar ini, sehingga spekulasi publik ini dapat ditepis ya. Jadi saya kira di sini penyidik pun saat ini mengambil opsi, pasti akan mengambil opsi kalau memang untuk membuat terang satu perkara, kan dalam proses penyidikan membuat terang satu perkara. Ini kita bisa memberikan satu kepastian penyebab daripada kematian saudara almarhum Soetrimo ini, apakah memang merupakan kematian wajar atau tidak. Satu-satunya adalah harus melalui opsinya adalah forensik ya. Forensik. Jadi kan ada visum klinis, ada visum forensik ya. Jadi kalau visum klinis itu kalau orang di rumah sakit misalnya sakit meninggal, itu adalah dilakukan visum secara klinis. Tapi kalau forensik ini adalah untuk kepentingan penyidikan. Jadi persyaratan utama adalah harus ada permintaan tertulis daripada penyidik. Kalau misalnya keluarga tidak mengizinkan, ya selama 2 hari, kita tentunya kita juga harus memberikan pemahaman kepada keluarga. Pentingnya keluarga juga mengetahui apakah korban itu adalah kematiannya wajar atau tidak. Sehingga secara aturan sebenarnya penyidik punya cara begitu ya, punya kewajiban untuk punya hak untuk melakukan itu, namun sesuai dengan proses hukum yang tadi Anda jelaskan. Kalau menurut Anda sebagai mantan Kabar Reskrim, sebenarnya ini kan kalau kita lihat juga sudah hampir 11 hari begitu pasca ditemukan meninggal. Prosesnya apakah ini cukup lama atau menurut Anda ini sudah memang sesuai dengan prosedur? Ya kan penyidik tentunya juga harus berhati-hati dan cermat ya. Karena ini kaitannya dengan kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat. Penyidik juga tidak mau disalahkan seolah-olah ada sesuatu yang memiliki tendensius tertentu. Jadi di sini pun dalam hal ekshumasi nanti, penyidik wajib untuk melibatkan untuk lembaga independen. Misalnya Kompolnas, kemudian Komnas HAM, dan juga Komjak, karena sekarang kan yang menangani adalah pihak kejaksaan. Sehingga di sini ada hasil yang betul-betul bisa memastikan bahwa kematian korban sebagai saksi yang kalau masih hidup adalah merupakan saksi kunci ya. Nah, ini tentunya tidak ada kaitannya dengan permasalahannya saat ini sedang ditangani. Jadi ini sangat penting ya Mas Yasir ya. Kalau tidak, publik pasti akan selalu bertanya-tanya seolah-olah ada kaitannya. Jadi kan kepada keluarga pihak tersangka juga kasihan ya. Tapi kalau misalnya memang ada keterkaitan dengan pihak tersangka, ini sesuatu bukti ya, tentunya hasil visum et repertum yang diperoleh dari hasil ekshumasi akan menjadi alat bukti nanti di pengadilan. Sehingga Anda sebagai ex-Kabar Reskrim juga sebenarnya juga ikut mendorong kalau seandainya kasus ini biar terang benderang, tidak ada spekulasi dan juga bola liar, baiknya polisi melakukan ekshumasi saja untuk mengungkap apa sebenarnya penyebab dari kematian Soetrimo ini. Betul. Itu yang menurut saya sangat mendukung ya, dan saya tentunya sangat berharap. Jadi jangan sampai ini menjadi bola liar. Karena kan kalau sudah menjadi jenazah, kemudian kita lakukan ekshumasi untuk kepentingan penyidikan, dan ini juga untuk kepentingan keluarga. Jadi jangan sampai ada kesan seolah-olah keluarga menutup-tutupi, ada kesan seolah-olah ada mungkin satu imbalan tertentu sehingga keluarga tidak mau membuka masalah ini. Jadi saya kira kasihan kan. Jadi lebih baik sekarang kita lakukan secara hukum, kita lakukan secara penyidikannya secara terang benderang sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kalau misalnya ada yang menghalang-halangi juga pelaksanaan itu juga ada pasalnya, pasal 222 ya. Kalau Jadi Pak Ito sendiri melihatnya ini sudah terang benderang atau seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa ini dikaitkan dengan kasus besar sehingga polisi harus berhati-hati. Nah, berhati-hati di sini tuh apa yang lebih dipertimbangkan, Pak Ito? Ya, kita tentunya mengumpulkan bukti-bukti awal dulu ya, memeriksa saksi, kemudian dokter, kemudian kita juga harus melihat rekam medis almarhum ya. Kalau kita sudah yakin bahwa memang yang bersangkutan memiliki riwayat medis yang penyakit yang serius, tentunya kita akan mengarah kepada keterangan dari dokter ya. Kemudian juga kan kalau memang ada luka ya yang bersangkutan, apakah luka lecet atau luka jatuh dan sebagainya,
Itu pun juga nanti harus dikaitkan dengan bagaimana hasil rekam digital ya dari CCTV. Jadi CCTV kan bisa melihat pada saat yang bersangkutan itu sampai di tempat tersebut dan kemudian tergeletak. Dan siapa yang memeriksa, siapa yang membawa, dengan ambulannya dari siapa, bagaimana sampai proses sampai ke rumah sakit. Nah ini tentunya memerlukan waktu bagi penyidik yang untuk mengumpulkan keterangan ini. Setelah ada keyakinan bahwa penyidik merasa bahwa perlu untuk didalami melalui proses otopsi, meskipun keluarga tidak mengizinkan, tentunya kita bisa menempuh jalan yaitu melakukan ekshumasi. Sehingga nanti apa spekulasi yang saat ini berkembang di masyarakat betul-betul bisa terbantahkan dengan fakta-fakta yang disampaikan. Apakah memang korban tersebut meninggal dengan wajar atau tidak wajar? Kalau wajar, selesai. Kalau tidak wajar, ini yang harus diusut lagi ya? Betul. Demikian. Sehingga kalau kita lihat juga sudah banyak saksi yang diperiksa, rekaman CCTV juga sudah diperiksa, sejumlah bukti. Namun Anda juga sebagai ex-Kabar Eskrim juga tetap mendorong agar Polri baiknya harus melakukan ekshumasi begitu sehingga kasus ini terang benderang. Ya, betul. Kalau menurut saya demikian ya, itu sebagai pemikiran atau pendapat yang profesional ya. Karena bagaimanapun juga itu salah satu persyaratan untuk mengungkap seseorang yang meninggal secara wajar atau tidak wajar itu tentunya ditempuh melalui forensik ya. Karena apa? Karena dengan forensik itu kalau dia sakit di rumah sakit, misalnya otopsi klinis selesai sudah. Tapi kalau dia meninggalnya itu bukan di rumah sakit, apalagi sekarang dikaitkan dengan kasus besar yang sedang ditangani, tentunya hal ini juga memerlukan kepiawaian dari penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini dan memberi secara kejelasan kepada masyarakat, menghilangkan spekulasi apakah korban meninggal dengan wajar atau tidak wajar. Jadi bagi saya pendapat profesional saya ini harus dilakukan. Termaksud menyampaikan juga ke publik terkait dengan hasil penyelidikan sementara terkait dengan hasil lab 4 yang sampai saat ini juga belum disampaikan ke publik, kemudian hasil analisa dari CCTV yang hingga saat ini juga belum disampaikan ke publik. Menurut Anda ini juga harus disampaikan ke publik begitu sehingga bisa meredam spekulasi ini? Ya begini, dalam satu proses penyelidikan itu kan ada penyelidikan yang baru setengah jalan dan penyelidikan yang lengkap. Kalau penyelidikan setengah jalan disampaikan akan menimbulkan spekulasi baru. Nah, sehingga ini yang tentu penyidik juga akan menghindarkan. Penyidik akan harus memiliki satu keyakinan bahwa fakta hukum yang ditemukan berdasarkan scientific crime investigation atau penyelidikan secara ilmiah ini betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena kalau misalnya penyidik menyampaikan sesuatu hasil yang tidak sesuai dengan kenyataan, tentunya ada konsekuensi ya, terkait masalah profesionalisme daripada penyidik, ataupun mungkin ada tuntutan dari keluarga. Nah ini harus dihindarkan, sehingga sekarang belum waktunya menurut saya disampaikan, karena ini kan masih merupakan penyelidikan awal yang berasal dari barang bukti yang ada di luar, tapi belum kepada fisik, kan yang bersangkutan meninggal. Nah, yang bisa menentukan penyebabnya, kemudian dengan alat apa mungkin yang bersangkutan meninggal, caranya bagaimana, waktunya meninggal, ya ini semuanya harus ditempuh dengan yang tadi seperti disampaikan ya, analisa forensik, ekshumasi dan juga otopsi ya. Ini berdasarkan penyelidikan yang baik dan juga mengacu pada scientific crime investigation ya. Nah ini yang kita nantikan Pak Ito, apakah langkah yang nantinya akan diambil oleh polisi untuk mengungkap kasus ini sehingga tidak melebar kemana-mana begitu terkait dengan kematian pegawai ex Jampitsus Sutrimo ini. Terima kasih Pak Ito atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat Pak Ito. Sorry.